Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sultan Darul Raffi Agraris dari 2021B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang standarisasi jaringan komputer. Pertama, introduksi standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabel LAN. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA atau EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabel LAN, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabel LAN sudah pasti tidak bisa digunakan. Selanjutnya, OSI. Apa OSI itu? OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI, Open System Interconnection, menggambarkan bagaimana informasi dari sesuatu software aplikasi sebagai komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapis, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Model Open Systems Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Perbedaan OSI dan TCP atau IP. Di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi. Application, Presentation, dan Session. Sedangkan dalam TCP atau IP hanya satu layer, yaitu application layer. Dalam OSI layer
Proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam dua layer, data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP dimodelkan dalam satu layer, yaitu network access. TCP atau IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP atau IP, bukan teknologi OSI. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP atau IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer. Port adalah soket atau jack koneksi yang terletak di suatu unit sistem sebagai tempat kabel-kabel yang berbeda ditancapkan. Setiap port pasti berbeda fungsi dan bentuk fisiknya. Port-port tersebut adalah port serial, port paralel, port SCSI, port USB. Selama ini kita biasanya memanfaatkan port-port tersebut untuk mentransmisikan data. Jenis port USB. Port USB adalah hubungan serial antara peripheral dengan komputer. Parallel port pada personal komputer yang berfungsi untuk mentransmisikan satu bit informasi pada satu satuan waktu. Serial port paralel merupakan sebuah port pada personal komputer yang berfungsi sebagai alat komunikasi komputer. VGA video port ini menghubungkan monitor dengan CPU dan membuat monitor menampilkan isi dari CPU tersebut, seperti menampilkan gambar isi CPU ke komputer lewat monitor. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.